Dari kecil saya hidup bersama ibu. Karena ibu darah dalam daging saya. Kalau ibu pergi juga, itu berarti ibu membunuh saya. Ibu jangan pergi. Ibu jangan dengarkan kata-kata mama, Bu. Nanti biar saya bicara sama mama. Fer, sebaiknya. Bu, biar nanti saya yang bicara sama mama. Tapi nggak bisa sekarang. Soalnya mama sudah pergi ke rumah sakit. Mama emang keterlaluan. Maafin mama, Bu Niken. Gak apa-apa kok, Nak. Ibu jangan pergi ya. Permisi, boleh saya tanya pada Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Heh, kamu dengar nggak? Apa yang kamu bikin di sini? Saya mau lewat. Silakan lewat, Tante. Kebetulan saya juga lagi mau ke dalam, Tante. David. Kelihatannya penjaga rumah Tante tuh nggak bersahabat sama saya. Saya nggak boleh masuk ke dalam. Dan kebetulan Tante kan ada di luar, jadi Tante tuh bisa bantu saya. Tolong bukain pintu dong, Tante. Saya mau masuk ke dalam nih. Cepat! Heh. Saya bisa menghadapi orang seperti kamu. Dan saya bisa melindungi anak saya dari maniak kayak kamu. Jadi, sekarang kamu lebih baik cepat pergi dari sini. Saya tidak mau orang-orang melihat bahwa Tamara punya penggemar gila kayak kamu. Cepat pergi atau saya panggil polisi. Kamu pikir saya takut? Hah? Saya memang sengaja datang ke sini untuk teror kalian, tahu? Dan kalian nanti lihat apa yang saya bisa perbuat sama kalian. Hah? Apa yang kamu bisa perbuat? Apa yang kamu bisa perbuat? Hah? Apa yang kamu bisa perbuat? Coba, apa yang kamu bisa perbuat? Hah? Kamu lihat ya, apa yang saya akan perbuat. Tan! Gila! Heh! Ngapain kamu membiarkan orang menempel-menempel di pagar saya? Goblok! Saya udah larang dia, Bu. Tapi dia maksa saya, Bu. Goblok kamu! Cepat tutup pintunya, sebelum itu masukkan mobil saya ke dalam. Dan jaga yang benar! Iya. Ma, ada apa, Ma? Mama mau telepon polisi. Mantan pacar kamu si David itu sudah gila. Dia sekarang ada di depan pagar. Dan dia menggantungkan poster-poster yang bertuliskan Tamara secinta kamu, Tamara jangan tinggalkan saya, Tamara. Benar-benar sudah gila itu orang. Ma, jangan telepon polisi, Ma. Kalau Mama telepon polisi, polisi akan ngomong sama wartawan. Semua berita aku akan keluar di tabloid, Ma. Aku nggak mau Rudy dan keluarganya tahu ini semua. Tamara, tapi kamu dalam bahaya. Si David gila itu bisa melakukan yang lebih daripada ini. Tapi kalau Mama telepon polisi, ini akan mempengaruhi album baruku, Mas. Semua penggemar aku akan tahu masalah aku. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tamara? Aku akan tanya sama Rudy bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Bilang aja kamu mau bertemu sama si Rudy. Mama. Ya sudah, kamu telepon Rudy dan tanya apa pendapat dia. Kamu memang lebih percaya Rudy daripada Mama. Ya udah, aku siap-siap ya. Aku ke tempatnya Rudy. Tamara. Tamara. Sebaiknya kamu jangan pergi. Mama ingin bicara sama kamu. Mama punya berita yang sangat bagus. Apa?
Perusahaan kita akan mengontrak kamu untuk show di Bali. Jumlah kontraknya cukup besar. Tapi kan Mama tahu aku lagi mempersiapkan album baruku. Mama ngerti. Tapi tidak ada salahnya kamu menerima kontrak ini, Tamara. Cuma seminggu kok. Lagi pula, hitung-hitung kamu pergi untuk menghindari si David yang gila itu. Dan kamu sekalian liburan di Bali. Ya udah, tunjukin ke aku kontraknya biar aku baca dulu ya. Iya, nanti Mama tunjukkan. Tamara, kamu dari mana semalam? Dari rumah Papa. Tapi dia nggak ada di rumah. Tetangganya bilang dia belum pulang dari kemarin. Dia pasti kabur setelah dia menerima uang dari Leo. Nggak lama. Palingan Papa pergi ke suatu tempat dan dia pasti akan kembali pulang. Tamara, Mama sangat mengenal dia, Tamara. Dan dia pasti pergi untuk menghindari pekerjaannya. Karena dia itu sama sekali nggak becus mengerjakan apapun juga. Aku akan buktikan, Mas. Sekarang aku mau ganti baju dulu ya. Ya udah. Hati-hati sayang kalau kamu pergi. Kebut mobil kamu begitu kamu keluar dari gerbang. Mama nggak mau sampai si gila David itu bisa membuntuti kamu. Iya, Mas. Halo. Leo, saya punya berita untuk kamu. Kamu tahu, semalam Tamara pergi ke rumah papanya. Dan ternyata bajingan itu tidak ada di rumahnya. Saya rasa dia telah kabur setelah dia menerima uang kamu. Enggak, Tante. Handoyo nggak akan melakukan itu. Dia pasti melakukannya. Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau dia itu bajingan yang hanya akan mengeruk uang dari kita. Kamu harus membatalkan kontrak itu. Harus. Kalau enggak kamu pasti akan rugi. Tante denger dulu, Tante. Handoyo nggak akan kemana-mana. Karena dia sekarang lagi ada sama saya. Apa? Ya, dia sedang menikmati rumah barunya yang saya belikan buat dia. Dan kelihatannya dia bahagia, Tante. Leo? Udah, kalau gitu saya mau telepon Tamara dulu. Saya mau kasih tahu biar dia nggak begitu cemas. Sampai ketemu lagi, Tante. Halo? Leo? Leo? Aduh, angkat dong Ruth, teleponnya angkat, cepetan. Apa Leo? Mama kamu barusan telepon. Dia bilang kamu lagi sibuk mencari papa kamu. Ya, terus dia bilang papa saya pergi setelah dapat uang dari kamu, ya kan? Iya, tapi saya nggak percaya. Karena kenyataannya dia sedang bersama saya sekarang. Sedang apa dia? Sedang menikmati rumah baru yang saya belikan buat dia. Ya, hitung-hitung daripada dia ke Cilacap mencari inspirasi, kan lebih baik dia di sini. Saya akan kesana sekarang ya. Nggak usah, jangan sekarang. Kenapa? Karena papa kamu lagi nggak mau diganggu. Dia sedang menikmati hidupnya. Dia nggak suka dengan keberadaan saya dan dia akan berbuat apa saja. Yang penting saya pergi dari sini. Tapi kali ini Mama sudah sangat keterlaluan, Ferry. Kamu kan tahu Papa lagi sakit. Hah? Kalau Papa tahu dan jantungnya kumat, kita mau apa, Ferry? Makanya kita secepat mungkin harus ke rumah sakit sebelum Mama ngomong sama Papa kalau dia udah ngusir Ibu Niken. Ruth, handphone kamu kok ada di sini? Saya lupa deh. Tamara telepon saya berkali-kali. Pastinya ada yang penting. Saya mau telepon dia dulu. Halo. Iya, maaf. Handphone saya ketinggalan di mobil. Kebetulan tadi saya pulang dulu karena harus ganti baju kan. Oh, tadi kamu ke rumah? Ada apa? Oh ya, boleh. Kamu sekarang di mana? Oh, sama, saya juga lagi dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kalau gitu kita ketemu di sana ya.
Pasti aku tunggu kamu. Waalaikumsalam. Tamara mau ketemu saya, kayaknya ada yang penting kan? Sepertinya Tamara tidak ingin sedikit pun jauh dari kamu ya, Ruth ya. Ya mudah-mudahan sih begitu seterusnya kan. Koco, Mbak Linda, mau ngapain kamu? Mas Anggoro memanggil saya, Mbak. Ada apa? Nggak tahu, Mbak. Huh, ketemu saya dia nggak mau. Bisa-bisanya dia mau ketemu kamu. Oke, saya mau bicara sama kamu sebentar. Ya? Iya. Kita duduk di sana. Iya. Duduk. Makasih, Mbak. Koco, kamu masih kerja sama Ferry? Masih, Mbak. Malam ini saya akan berangkat ke Cilacap, Mbak. Mereka membutuhkan tenaga saya. Ada apa, Mbak? Dibutuhkan ya tenaganya? Iya, Mbak. Oke. Masih punya perasaan nggak sih kamu? Begini, selama kamu bekerja sama Ferry, itu berarti kamu mengecewakan saya. Tapi saya nggak peduli. Karena saya yakin satu hari nanti Ferry akan menyakiti kamu. Dan sebelum kamu disakiti, saya beri saran sama kamu. Apa salahnya kamu berpikir 2 kali? Bagaimana kalau kamu kembali lagi di sini dan kita bisa berkumpul lagi? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Kenapa? Saya sudah betah kerja di sana, Mbak. Selain dari upahnya yang tinggi, Mbak. Saya juga merasa sangat dihargai. Juga Ferry sangat percaya dengan saya, Mbak. Dan itu sudah cukup buat saya. Oh, jadi upah tinggi, dipercaya, betah. Berarti Tikoco mau memutuskan tali persahabatan kita, gitu? Mbak Linda, persahabatan itu bukan ditandai dengan selalu seringnya berkumpul bersama, Mbak. Tapi persahabatan itu bisa ditandai dengan rasa saling membantu walaupun kita berada dalam jarak yang jauh, Mbak. Ibarat kata pepatah Melayu, Mbak. Mungkin masih ingat, Mbak. Apa? Jauh di mata, dekat di hati. Jadi, Mbak, walaupun saya bekerja dengan Ferry, tapi hati saya sepenuhnya membantu, Mbak. Oh, gitu? Oke. Kalau gitu saya sekarang mau tahu. Buktikan satu contoh saja bahwa kamu betul-betul sudah membantu saya. Saya punya berita bagus mengenai Tamara, Mbak. Apa? Tamara, ternyata dia mempunyai masa lalu yang sangat buruk dengan mantan pacarnya si David. Gak salah dugaan saya. Terus? Yang saya dengar, hubungan mereka itu belum selesai. Karena si David selalu mengejar-ngejar Tamara. Kenapa? Karena mereka sudah tunangan, Mbak. Dan semestinya sudah nikah. Tetapi karena ada Rudy yang jauh lebih kaya daripada David, Tamara berpaling. Sudah saya sangka. Akhirnya ketahuan juga belangnya perempuan kecil itu. Kamu memang hebat, Tegoco. Aduh, hebat sekali. Saya, Mbak, saya ini selalu memikirkan kepentingan Mbak. Buat saya kepentingan Mbak itu di atas segala-galanya. Malah di atas kepentingan pribadi saya sendiri, Mbak. Tapi Mbak, hati-hati. Kenapa? Ini bisa terjadi malapetaka. Seperti yang Mbak khawatirkan dulu. Ini akan benar-benar terjadi, Mbak. Rudy akan mengawini wanita yang mengisap habis harta bendanya. Tegoco, kamu kan tahu siapa saya. Saya tidak akan mungkin membiarkan hal itu terjadi. No way. Kalau hal itu saya percaya sepenuhnya dengan Mbak. Mbak nggak ada luanya, nggak ada matinya, Mbak. Saya mau bicara sama Om Sukojo, silakan meninggalkan tempat. Om mau ketemu papa kamu. Karena papa kamu memanggil Om. Mbak Linda, saya mau menemui Mas Anggoro sebentar, Mbak. Tolong, Dik Koco, titip salam kangen sekali dari saya untuk suami saya, ya. So pasti, Mbak. So pasti. Fer,
Di mana Fer kamar papanya? Di sana Om. Saya permisi Fer ya. Ya, Rudi. Mbak, saya permisi Mbak ya. Iya. Kita bicara di sini aja, Ruth. Kita bicara di kantin aja, Ma. Ferry, kamu tunggu Tamara di sini. Sebentar lagi dia mau datang ke sini. Kita ngomong di kantin aja, Ma. Di sini kenapa sih, Rudy? Rudy ya? Ferry, Saya mau bicara sedikit sama kamu. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Saya bersedia mendengarkan. Saya mengkhawatirkan Ferry. Dia itu orang yang sangat polos. Dia tidak pernah tahu apakah orang itu menyakiti hatinya atau tidak. Yang dia tahu, dia harus berbuat baik. Karena untuk itulah manusia hidup. Saya harap kamu jangan sampai mencemarkan kebaikan dia. Dan jangan sampai kebaikan itu akan menjadi penyesalan dia. Karena dia salah menilai kamu. Saya sudah katakan melalui Ferry bahwa saya Saya tahu. Kamu pasti berusaha meyakinkan dia kalau kamu tidak mencurangi dia seperti kamu mencurangi saya. Tapi saya bukan Ferry. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Saya harap kamu nggak mengacaukan rencana saya supaya Ferry mau tetap tinggal di Jakarta. Karena kalau kamu melakukan kecurangan di Cilacap, itu alasan dia untuk bisa pulang kembali ke Cilacap, memperbaiki kinerja kamu. Ngerti kan? Saya mengerti. Ya, sekarang pergilah dan ingat kata-kata saya. Jangan sampai kamu mengingkari sumpah kamu. Kalau sampai kamu melanggar itu, saya akan kutuk kamu dunia akhirat. Dan saya tidak mau melihat muka kamu di sekitar saya. Ngerti kan? Saya mengerti Mas. Saya selalu berdoa untuk Mas Angkor Mas. Semalam saya tidak tidur Mas. Saya tahajud dan zikir untuk kesehatan Mas. Saya permisi dulu Mas. Cepat sembuh Mas. Ya. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Berani ngancam gue lagi. Kosong ngapain lo? Mati cepet lo. Mati cepet lo. kejadian kemarin, perasaan saya lagi benar-benar nggak enak. Karena saya belum bisa percaya kalau Rudy itu sang pencinta. Karena itu saya uring-uringan terus sama kamu. Saya takut sekali kamu bohongin saya. Tapi sekarang perasaan saya udah membaik. Dan saya sudah menguatkan hati saya untuk menerima Rudy sebagai sang pencinta dan sebagai calon suami saya. Seperti impian saya. Maafkan saya ya, Fer. Nggak apa-apa kok, saya nggak marah. Saya memahami perasaan kamu. Memang nggak gampang menerima kenyataan. Sedang serius nih. Fer, karena tugas Om sudah selesai, Om akan berangkat ke Cilacap. Hati-hati Om. Mama kamu dan Rudy kemana? Dia masih bicara. Sampaikan salam Om kepada mamamu dan Rudy. Tenang aja, semuanya beres, ya. Oke, ya. Sorry.
Apa dia dengar pembicaraan kita? Mana saya tahu, emangnya kenapa? Saya nggak mau kalau sampai dia dengar. Kalau dia dengar, dia tahu nanti siapa sang pencinta. Emangnya kenapa kalau dia tahu? Dia kan saudara kamu. Ya, tapi Ferry, saya pikir Rudy seharusnya sudah tidak menyembunyikan siapa sebenarnya dirinya. Kasihan kan penggemarnya? Lambat laun pun semua orang akan tahu siapa dia. Hah? Ya udahlah, sekarang kita lihat papa yuk. Saya belum sempat loh ketemu sama papa. Papa sudah tidur. Saya selalu gagal menemui dia. Besok kan kamu masih bisa kembali lagi. Ya. Saya meminta Ibu Niken untuk tetap tinggal di rumah. Karena dia udah kayak keluarga kita sendiri, Ma. Masa cuma gara-gara dia belain Ferry dia harus pergi dari rumah? Kamu memang kelewatan, Rudy. Kamu pikir Ferry itu betul-betul sayang sama kamu sampai kamu membela dia mati-matian seperti ini. Ruth, sayang, dia hanya memperalat kamu untuk mencari keuntungan. Dan pada saatnya kamu sadar nanti, semuanya sudah terlambat. Kenapa Mama nggak pernah berhenti membenci Ferry, Ma? Hah? Memang kelihatannya Mama benci ya sama Ferry. Sebetulnya gini ya Ruth ya, Mama hanya mau mencegah supaya kamu jangan sakit hati dan kecewa pada saatnya nanti kamu tahu bahwa yang namanya Ferry itu betul-betul jahat orangnya. Cuma itu kok Ruth. Mama ini udah kerasukan setan. Kamu juga udah kena guna-guna. Saya selalu mencoba mendengarkan semua nasihat Mama sebagai anak yang baik. Ma. Tapi kenapa Mama nggak mau mendengarkan saya sebagai seorang ibu yang baik? Ma? Bisa, tapi nggak mau aja Mama. Keras kepala. Rudy, Rudy. Rudy, tunggu Ma. Hai, ada kamu rupanya. Kebetulan ada sesuatu yang saya mau tanya sama kamu. Apa Tante? Tentang itu nama seorang laki-laki. Siapa ya? Diva David. David ya. Saya mau tahu nama lengkapnya dia siapa sih? David siapa ya Tante? Aduh, kamu jangan pura-pura nggak tahu gitu dong. Itu loh, David mantan pacar kamu yang masih terus-terusan ketemu-ketemuan sama kamu. Oh iya ya, David yang pernah kamu ceritakan sama saya dan Rudy. Iya, David yang udah nikah itu kan? Iya. Yang bekas pacar kamu itu. Dia kan udah nikah sama wanita kaya dan punya anak satu. Kenapa? Dia masih suka ganggu kamu dengan bilang sama semua orang kalau kalian masih saling berhubungan. Iya. Iya, dia memang begitu orangnya. Kurang ajar. Itu orang yang memang nggak tahu diri, Ma. Padahal dia sudah punya anak. Dia sudah nikah, masih juga gangguin Tamara. Dia masih suka sama Tamara. Saya pernah ketemu sama dia. Itu orang yang sakit jiwa, Ma. Sampai sekarang dia masih kejar Tamara. Mama tahu dari mana? Ada aja. Iya, siapa? Kayaknya Mama nggak usah bilang ya. Mama tanya dari mana? Mama, please. Jangan coba-coba mencari masalah baru dengan mengorek masa lalu Tamara. Saya udah tahu semuanya.
Satu hal yang Mama perlu tahu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah berubah pikiran saya untuk menikahi dia. Dan saya harap Mama mengerti. Tamara. Kita pergi ya. Lihat aja. Digandeng sama kakak kamu masih mau. Mama, please. Jangan buka masalah baru. Mereka itu udah lama kenal. Rudi, bukan berarti kalau sudah lama kenal tidak bisa terjadi sesuatu. Mama malah melihat ada sesuatu yang patut kamu curigai. Oh my baby, jangan bodoh sayang. Suatu hari Ferry bisa menerkam kamu rap. Dan perempuan kecil itu bisa dia ambil sayang. Oke? Mama. Mama. Dasar Sukoco. Selalu bikin gara-gara. Kasih informasi yang sudah begitu basi. Malu saya sama Rudi sama Ferry. Apalagi sama perempuan kecil itu. Di mana dia sekarang ini Sukoco? Di mana kamu? Mama memberikan pertanyaan buat saya yang saya bingung harus menjawabnya gimana. Tamara, itu kan pertanyaan yang konyol. Anggap aja angin lalu, ya. Mama kamu benci sekali sama saya. Dia nggak pernah mau saya menikah sama Rudi. Karena itu dia terus mencari-cari kesalahan saya. Mempunyai mantan pacar itu bukan sesuatu yang buruk. Justru itu pengalaman hidup. Bagi saya itu sesuatu yang wajar kok. Jadi nggak perlu diperbesar. Kamu baik sekali. Kamu selalu berusaha menenangkan perasaan saya. Well, cobaan pertama sudah selesai. Seperti biasa, saya mau minta maaf atas perbuatan Mama. Nggak apa-apa kok. Saya ngerti. Kamu baik-baik aja kan? Ya. Saya masih nggak habis pikir. Apa David mengatakan kepada Mama tentang hubungan kalian berdua? Tapi kalaupun ketemu, mereka ketemu di mana? David itu orang pintar. Dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan orang yang dia tuju. David pernah menemui kamu setelah dia gagal menculik kamu waktu itu? Tamara? Iya. Dan kedatangan saya ke sini karena saya ingin membicarakan masalah itu. Saya rasa saya tidak akan mencampuri urusan kalian. Saya permisi dulu ya. Ferry, enggak. Kamu sama sekali tidak mencampuri urusan kami. Saya mau kamu dengar semuanya karena saya tahu kamu pasti bisa memberikan pendapat yang baik. Iya, Rudi. Dia masih berusaha untuk menculik saya lagi. Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Karena saya nggak mau kamu cemas. Karena saya nggak mau kamu membesar-besarkan masalah ini. Memperbesar masalah gimana, Tamara? David itu mau menculik kamu, Tamara. Itu sangat membahayakan jiwa kamu, Tamara. Kenapa? Kenapa kamu selalu menyepelekan nasihat saya, Tamara? Kenapa? Kamu bilang, kenapa? Iya, tapi Rud. Kamu udah menyepelekan nasihat saya. Enggak, saya nggak meremehkan kamu. Terus apa? Hah? Tamara, saya bilang berkali-kali sama kamu, Tamara.
Jangan pernah menyepelekan nasihat saya, Tamara. Itu orang sangat berbahaya, Tamara. Terus kalau dia berhasil menculik kamu, dia bisa menyakiti kamu, Tamara. Bahkan juga kamu bisa kehilangan kehormatan kamu sebagai wanita. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu bisa kehilangan nyawa kamu, Tamara. Kenapa? Kenapa kamu selalu menyepelekan nasihat saya, Tamara? Kenapa? Saya udah bilang berkali-kali sama kamu, sewa bodyguard. Saya nggak nyepelein kamu, Rudi. Saya tidak nyepelein kamu. Kamu tuh keras kepala, tau? Enggak, Rudi. Rudi, saya rasa Tamara sudah menyadari akan kesalahannya. Jadi, buktinya dia sudah bilang sama kita kan? Jadi kamu jangan marah. Ferry, kamu tuh nggak bisa ngebayangin, Ferry. Karena kamu belum pernah ketemu sama laki-laki itu. Dia itu sangat berbahaya, tau nggak? Dia itu pria yang tidak normal dan dia selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu bayangin kan? Kalau Tamara berhasil diculik, apa yang terjadi? Saya minta maaf. Ini benar-benar salah saya. Karena saya terlalu percaya sama dia. Karena saya yakin dia nggak akan ngelakuin ini. Ya sudah, kamu jangan sedih ya. Rudi, sekarang kamu tenangin Tamara. Peluk dia. Kamu jangan emosi seperti itu dong. Ya. Maafin saya, Tamara. Maafin saya juga karena saya nggak dengar nasihat kamu. Sudah, sekarang kita bicarakan ini di sana saja ya, jangan di sini. Sekaligus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Ayo. Halo, Rianti, Linda sini. Suami kamu sudah pulang? Sudah, Mbak. Saya mau bicara sebentar sama dia. Sebentar ya, Mbak. Ya, Mbak. Sukoco, kamu harus belajar banyak ya. Kenapa kamu kasih saya informasi yang semua orang sudah tahu? Rudi sama Ferry sudah tahu tentang David. Saya malu gara-gara kamu, tahu? Apalagi di depan perempuan kecil itu. Gimana muka saya mau saya taruh? Maaf, Mbak. Saya nggak tahu, Mbak. Kalau Ferry dan Rudi sudah tahu David, Mbak. Begini ya, saya minta kamu cari terus informasi tentang perempuan kecil jalang itu. Dan langsung kamu kasih tahu kepada saya. Oke? Oh, pasti, Mbak. Saya usahakan. Oke. Saya tunggu secepatnya dan tolong. Ingat satu hal, Sukoco. Jangan kabar yang basi lagi. Saya tidak suka barang basi. Saya suka segala sesuatu yang baru. Oke? Ya, iya, Mbak. Ya, segera ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.